50 anak yatim dan 50 duafa setiap kita safari Ramadan. Alhamdulillah, untuk kali pertama tentu suatu berkat dari Allah SWT kita bisa mengaji bersama, lalu kemudian berbuka, sholat maghrib, dan sekarang kita telah menjelaskan sholat tarawih. Insyaallah kita tutup dengan sholat maghrib dan kemudian santunan anak yatim dan duafa. Para jamaah kepada Allah, setiap kali Allah mempertemukan dalam satu kesempatan untuk berkumpul sebagaimana sholat tarawih, walaupun hukumnya sunnah, tapi semua yang dilakukan oleh kita dan di bulan Ramadan ini hakikatnya adalah ujungnya adalah membentuk akhlak. Ramadan itu sebenarnya suatu media, suatu tempat yang dimuliakan Allah, karena di situ ada penampakan akhlak, suasananya, keadaannya, posisinya, sistem dan seluruh yang ada di dalam bulan Ramadan itu dipersiapkan untuk membentuk akhlak manusia yang mulia. Satu contoh kemudian terbelenggunya setan. Terbelenggunya setan ini satu potensi yang dapat kita gunakan untuk memunculkan potensi akhlak yang sesungguhnya. Lalu ada pertanyaan, apakah benar kalau di bulan Ramadan itu setan terbelenggu? Pertanyaan ini sering muncul karena kenyataannya walaupun di bulan Ramadan banyak perilaku-perilaku, kebiasaan-kebiasaan yang justru tidak mencerminkan perilaku-perilaku yang mulia. Banyak yang tidak sholat, juga banyak yang tidak berpuasa, banyak yang melakukan kemaksiatan. Ini bukti bahwa pernyataan bahwa setan terbelenggu itu menjadi sebuah diskusi. Hakikatnya begini para jamaah, yang dimaksud setan terbelenggu adalah ketika manusia masuk pada bulan Ramadan dan dia ditempa dengan berpuasa, lalu dia mengikuti puasa itu sebagaimana mestinya, yaitu menahan lapar dan juga menahan emosi, menahan seluruh yang dilarang oleh Allah SWT. Itu hakikatnya membelenggu setan. Karena setan itu tidak bisa menggoda manusia, tidak bisa merusak manusia, mengganggu manusia, membisiki manusia, yang dia bisa menahan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Jadi kita harus mensikapinya bahwa setan itu sebenarnya bukan makhluk khusus. Setan itu sifat. Setan itu adalah bisikan-bisikan, ajakan-ajakan untuk melakukan sesuatu yang tercela. Maka ketika kita mampu menahan untuk tidak marah, menahan untuk tidak kenyang makan, menahan untuk tidak emosi, dan menahan untuk tidak kikir, setan itu tidak bisa mengganggu. Karena setan itu bisa mengganggu kepada manusia yang ragu kepada Allah, yang dia melanggar ketentuan-ketentuan Allah, yang dia mengubah nafsunya. Jadi setan itu berkolaborasi dengan orang yang sesungguhnya tidak mampu menahan diri. Nah, karena Ramadan itu adalah ajang untuk menahan diri, maka setan itu hakikatnya terbelenggu karena kita menahan. Menahan emosi itu sesungguhnya setan tidak bisa masuk. Menahan kekhawatiran itu sesungguhnya setan tidak bisa masuk. Itu sesungguhnya yang dimaksud dengan kenapa setan terbelenggu. Karena setan tidak bisa masuk pada ruang-ruang suci. Ini para jemaah yang rahmati Allah,
Dan kalau kita ingin terbebas dari gangguan setan, kita harus mampu menahan diri dalam arti yang sangat luas. Nah, inilah kemudian muncul perilaku manusia yang akhlaknya mulia. Apa bedanya akhlak dengan adab? Kalau orang Jawa dibanding dengan orang Madura, dibanding dengan orang Makassar, orang luar Jawa, bahasanya tentu berbeda, tata keramanya berbeda, kesopanannya berbeda. Kesopanan yang disengaja, yang dibentuk oleh tradisi, yang diatur oleh kesepakatan, itu adab, itu bukan akhlak. Maka adab itu sangat tergantung letak geografis, keberadaan manusia secara sosiologis, status sosial masyarakat, strata setiap individu, itu akan membentuk adab yang berbeda-beda. Adab seorang intelektual dengan adab orang-orang yang tidak berpendidikan tentu berbeda. Adab itu sopan santun, tapi kalau akhlak bukan sopan santun. Nah, ketika setan tidak mengganggu dan terbelenggu, maka yang muncul akhlak. Apa bedanya kemudian akhlak dengan adab? Akhlak adalah suatu perbuatan diri manusia yang dia muncul dalam setiap perilaku tanpa dikontrol oleh akal, tanpa disengaja oleh akal, tanpa dipandu oleh akal. Itu akhlak. Akhlak itu adalah kemurnian ciptaan manusia. Karena akhlak itu satu akar kata dengan khaliq, khaliq makhluk. Kalau pencipta namanya khaliq, kalau yang dicipta namanya makhluk, perilakunya namanya akhlak. Maka akhlak itu adalah hakikat asal penciptaan yang suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau orang itu jahat, mau orang itu punya perilaku apapun saja, dia pasti punya akhlak. Karena akhlak itu melekat pada ciptaan. Contoh misalnya begini, ada seorang penjahat, dia merampok. Suatu saat datanglah anaknya yang menangis, kemudian karena diolok-olok oleh tetangganya, karena ketahuan bapaknya itu adalah berperilaku jahat. Lalu kemudian si bapak itu malu, tidak ditampakkan di hadapan orang lain, tapi dia malu lalu menangis di hadapan Allah sendirian. Menangis karena perilakunya sendiri, tanpa dikontrol dan diajak oleh akalnya, melihat suatu keadaan anaknya, itu yang disebut akhlak. Itu yang disebut akhlak. Ada orang yang sedang berjalan, lalu kemudian kelihatan orang miskin, dia tidak bisa melihat, lagi dituntun, lagi dipandu oleh seseorang. Kemudian dia muncul belas kasihan ingin memberi. Belas kasihan ingin memberi itu akhlak. Karena belas kasihan itu tidak ada sekolahannya. Kamu nanti kalau ada orang miskin belas kasihan, tidak bisa. Itu muncul dari hati nurani yang paling dalam. Nah, itu akhlak. Akhlak itu paket yang melekat pada setiap manusia, pada setiap manusia, siapapun saja. Kemuliaan, kesucian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba kita kasihan sama orang lain ketika mendapatkan suatu musibah, itu akhlak. Tapi kalau ada orang mendapatkan musibah, lalu kita tidak punya rasa kasihan, bahkan menyukurkan, ngapok no, itu tidak berakhlak. Karena akhlak manusia itu, kalau ada orang susah, dia itu merasa susah, merasa iba. Tapi kalau kedumaan itu, tapi kalau ada orang susah dia senang, kalau ada orang senang dia susah,
itu rusaknya akhlak. Jadi akhlak itu sebenarnya adalah sifat-sifat ilahiyah yang ada pada setiap manusia. Maka disebutkan di dalam hadis, innamal itu liutammima makarimal akhlak. Liutammima untuk menyempurnakan akhlak yang sudah mulia. Jadi setiap manusia itu punya kemuliaan akhlak, lalu Nabi itu hadir untuk menyempurnakan. Alat untuk menyempurnakan adalah Al-Quran. Bagaimana kita kasih sayang kepada orang miskin? Syaratnya lam yusrifu wa lam yaqtu. Jangan terlalu dikit, jangan terlalu boros. Metodenya begini. Bagaimana cara kita bersedekah? Menurut Al-Quran, sirran wa alaniyatan. Bisa sirri secara rahasia atau bisa terang-terangan. Jadi Nabi itu hadir sesungguhnya menyempurnakan akhlak yang sudah mulia yang ada pada setiap manusia, agar tidak salah. Kalau kita sayang kepada orang yang seharusnya tidak patut disayangi, itu salah. Tapi kalau adab beda, adab bisa berpura-pura. Di hadapan orang tua cium tangan, di hadapan gurunya cium tangan, di hadapan tetangga dia baik-baik, di belakangnya nelingkuh. Ketemu orangnya dia menyapa dengan riang, di luar dengan orang tersebut dia ngerasani. Itu adab. Adab itu hanya rekayasa, kalau boleh lebih tegas dikatakan, adab itu rekayasa dan ciptaan manusia. Tapi kalau akhlak itu lahir pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para jamaah rahmati Allah, agar akhlak yang ada pada diri setiap manusia itu muncul ke permukaan, tidak diselimuti oleh kabut dosa, oleh kabut keraguan, kesulitan-kesulitan duniawi, maka Ramadan ini tepat. Maka Rasulullah SAW itu adalah karena khuluqul Quran. Rasul itu adalah akhlaknya Al-Quran. Sehingga bulan Ramadan itu sesungguhnya bulan memuliakan dan mengangkat kemuliaan dan menyempurnakan kemuliaan akhlak. Kita bertemu di tarawih pada malam hari ini. Kita nanti sholat witir, lalu kemudian nanti kita sahur bersama keluarga. Itu sebenarnya melatih diri untuk mengetahui potret dan cermin bedanya manusia di bulan Ramadan dan manusia di luar bulan Ramadan. Sangat jauh, terutama di bulan Ramadan hari pertama, hari kedua sampai hari ke-10. Kembalinya manusia itu di hari ke-15. Itu sama dengan bulan-bulan yang lain, karena tarawihnya kan sudah mulai sedikit. Yang ramai mallnya. Jadi kemuliaan manusia sampai lihat kalau sudah tarawih hari pertama, hari kedua, ada rasa rindu pada Ramadan, ada rasa senang kepada tarawih. Kemudian muncul kebosanan di tanggal 15. Ketika bosan itu muncul, setan tidak terbelenggu, setan sudah menjadi sahabat. Nah ini perlu diluruskan ini makna setan terbelenggu itu. Karena tidak ada satu waktu yang berpotensi untuk membantu manusia agar manusia itu bisa bebas dari godaan setan kecuali bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan disebut bulan melatih diri untuk keluar nanti agar terbiasa di bulan-bulan di luar Ramadan seperti bulan Ramadan. Jadi disebut bulan latihan. Latihan menghadapi gangguan syaitan. Ini para jemaah namanya. Oleh karena itu, maka di bulan Ramadan kami harap untuk memaksakan diri. Para jemaah namanya ada satu ayat yang kemarin waktu jamaah
kita undang di tempat saya ingin sampaikan itu tapi nggak sampean menyampaikannya tentang salah satu akhlak yang sesungguhnya secara substansi ada kaitannya dengan pengajian yang terdahulu, yaitu tentang masalah infisal. Ini bukti akhlak. Masalah infisal. Kenapa kau masuk neraka syakor bersama setan-setan yang lainnya itu? Qalu lam naku minal musallin. Lam naku minal musallin. Sebab aku tidak pernah sholat. Yang kedua, walam naku nut'imul miskin. Ini gandeng. Empat-empatnya ini gandeng. Yang ketiga adalah wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Yang keempat, wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Empat. Yang pertama adalah akhlak dengan Allah berupa sholat. Akhlak dengan Allah. Bagaimana kita itu punya hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian yang kedua adalah wa lam nakun nut'imul miskin. Yaitu bagaimana hubungan dengan orang yang miskin. Memberi orang yang miskin. Ternyata ancaman neraka sakor itu diperuntukkan kepada orang yang tidak sholat sekaligus tidak memberi makan orang miskin. Nah, di bulan Ramadan ini apabila kita memberi kepada orang miskin itu bukan hanya 10 kali lipat, karena kalau 10 kali lipat itu di luar bulan Ramadan berlipat-lipat pahalanya. Ini untuk melatih agar pertemuan antara sholat dan memberi kepada fakir miskin itu bisa dipadukan. Ini akhlak. Jadi kebaikan kita kepada Allah tidak cukup, harus ada kebaikan dengan sesama. Tidak bisa dipura-purakan. Berbaik-baik dengan orang miskin itu tidak bisa dengan pura-pura, karena menyangkut harta, karena menyangkut uang, tidak bisa pura-pura. Yang ketiga, wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kenapa kau masuk neraka sakor? Karena saya tidak sholat, karena saya tidak memberi makan orang miskin, dan yang ketiga, karena saya berkumpul dengan orang yang suka menggunjing. Suka menggunjing orang lain, mengumpat orang lain, mencari salahnya orang lain, mendorong orang lain itu untuk ditelak oleh pihak-pihak yang lain. Itu satu level dengan orang yang tidak sholat. Akhlak itu. Nah, ini akhlak. Nggak bisa dibuat-buat. Orang kalau sukanya menggunjing itu, ada orang yang patuh sholatnya, tapi patuh juga gunjingnya. Ada orang yang patuh sholatnya, tapi kikir orangnya. Ini kan akhlak. Nggak bisa dibuat-buat. Pasti ketemu. Pasti ketemu. Orang yang nggak suka sama orang lain, iri, dengki, hasut, itu tidak berakhlak. Karena itu pasti ketemu. Bersembunyi dimanapun saja, dia akan ketemu. Karena kebiasaannya kemudian memfitnah. Nah, ini akhlak. Walaupun dia sopan, walaupun dia tekun di musola, walaupun dia tekun di masjid, tapi kalau suka mengumpat orang lain, itu tidak berakhlak. Sesungguhnya hanya di sini kata kunci kepribadian umat Islam itu mempertemukan antara akhlak dengan Allah, kesucian hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Dan yang keempat adalah wa kunna nakhudhu wa kunna nukadzibu biyaumiddin, yaitu orang yang dusta terhadap kehidupan akhirat. Bahwa perilaku kita, kalau ada orang yang tidak sadar bahwa perilakunya nanti akan dihukum, dibalas nanti di hari akhir, itu sebenarnya orang tidak berakhlak. Terus gue ketemu aja, saya ketemu saya ini disikat disik ketemu buri, itu tidak akhlak, bukan akhlak. Itu orang yang tidak berakhlak. Seperti suki, kok ditotok buri-buri lagi, itu orang yang tidak berakhlak. Jadi orang berakhlak itu orang yang menyelamatkan dirinya, khawatir nanti sikap perilakunya itu dihisab oleh Allah. Kalau kita itu merasa
bisa seperti ini nanti, itu orang yang berakhlak. Dan itu nggak ada yang tahu. Saya yakin tidak ada orang tahu kita punya perasaan apa dalamnya itu apa. Tapi kalau ada, nah ini ada Pak Haji Muslim, kita harus mundur ini nanti biar Pak Haji Muslim bimbang saya. Kita harus mundur. Ini ada. Kepura-puraan itu akan ketemu di suatu jalan. Itu ada. Nah, oleh karena itu yang terpenting dalam Islam adalah orang yang berakhlak pasti beradab. Orang yang beradab belum tentu berakhlak. Contoh kalau mau kampanye, itu bagus semua. Mulus, jumlah semua. Pokoknya itu ada untuk mendapatkan pujian. Maka ukurannya kemudian orang Arab, Islam tidak untuk orang Arab, Islam tidak untuk orang Jawa, Islam tidak untuk orang Madura, untuk seluruh umat manusia. Kalau ukurannya ada, orang yang bagus itu orang Solo. Mau naik mobil, aku nyuwun sewu, ajenge iku kan nyuwun sewu. Nuhun sewu, ini kan orang bagus. Yang kasar orang Makassar, yang kasar orang Pamekasan. Gak bisa masuk surga dan ukurannya kalau ada. Maka kemudian kenapa Islam bisa diterima di mana-mana? Karena alat ukurnya adalah akhlak. Walaupun sopan, munduk-munduk, kalau nggak sholat, sakor. Gitu. Walaupun sopan, tapi kikir, nggak berakhlak, sakor. Walaupun sopan. Saya sebenarnya nggak punya masa-masa, cuma setahu saya orang itu rasanya tetap itu tidak berakhlak. Kalau ngomong terang-terangan, kamu tidak. Daripada alon-alon tadi, nggak tiap hari ngomongnya nggak kasar-kasar tadi. Sehingga para jamaah rahmati Allah, beda orang Arab, beda orang kita. Kalau kita pegang kepala nggak sopan, tapi kalau orang Arab pegang kepala itu dianggap memuliakan. Orang Arab itu kalau itu berdiri. Coba sama-sama orang Jawa, gimana kepalanya? Oh, kalau bukan gitu. Ini ada, bukan. Jadi yang diukur bukan tangan di kepala, yang diukur itu apa maksudnya hati memegang kepala. Itu akhlaknya. Kalau maksudnya hati itu untuk saya, maka adab itu bisa ditembus oleh suatu ruang dan waktu. Tidak karena Jawa, Madura, dan mana-mana. Oleh karena itu para jamaah jangan mengukur Islam dari sarung. Jangan mengukur Islam dari surban. Jangan mengukur Islam dari kopiah. Karena ini ada simbol budaya. Ini ada. Ya pantas-pantas deh kalau kita sholat karena pakai sarung semua sarungan. Itu pantas-pantas. Tapi kalau pakai celana nggak salah. Karena yang salah itu yang tidak sholat. Atau yang tidak pakai sarung dan tidak pakai celana, tidak pakai baju. Itu yang tidak perlu. Jadi akhirnya Islam tidak diidentikan satu lembaga yang bernama Islam. Contoh ini, ada nggak sebab sekarang lembaga perbankan yang bernama syariah? Apakah itu Islam? Jadi kita sudah terjebak pada simbol-simbol. Adab itu simbol. Kalau akhlak itu substansi, isi. Maka Rasul pernah mengatakan Islam tidak dikenal dengan hitam, kuning, cantik, tampannya seseorang, tapi yang dilihat adalah akhlak. Nah, untuk melihat akhlak itu ukurannya adalah Al-Qur'an. Gampang kan? Dia sholat, nggak kikir, nggak suka mengumpat, pinginnya selamat akhirat, itu berakhlak. Dia sholat, tapi kikir, tidak berakhlak. Dia sholat, dia ngomong
Jadi akhlak ukurannya di situ. Akhlak jangan diukur dengan gayanya, caranya ngomong. Saya pernah dikritik. Waktu ini ngaji mau pikir. Karena yang disebut ngaji selama ini yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang pelan-pelan. Ini dikira ya Islam. Karena apa kita melihat itu karena terjebak kepada budak yang begini-begini dalam Quran. Sorak-sorak. Kalau isinya itu untuk kepentingan memperbaiki itu Islam. Tapi walaupun halus, kalau isinya tidak memperbaiki itu bukan Islam. Kalau itu adanya berapa? Kan ada cara jawab kan? Enggak ada. Ada cara madura? Enggak ada. Lalu ada cara makasarnya? Adanya standar. Itu menunjukkan bahwa Islam itu universal, tidak tergantung dengan kebiasaan. Tetapi Islam sangat menghargai keberadaan budaya di masyarakat selama budaya itu tidak berhubungan dengan akhlak. Ini paling saudara. Contoh salaman, sunnahnya salaman itu tersebutnya itu kamu dikatakan kamu ini sunnahnya salaman. Dilihat wajah namanya, terus agak tersenyum. Ini sunnahnya. Yang nyium tangan, yang peluk kanan kiri itu enggak. Itu budaya. Peluk kanan, peluk kiri, peluk kanan itu budaya. Kalau salaman ini sunnah. Sentuhan tangan kita dengan tangannya lawan itu yang sunnah. Sentuhannya ini. Terus kemudian menatap. Lalu salaman terus menatap itu, ada bingung perasaan. Nah itu. Jadi bagaimana caranya? Apa menatapnya itu dengan nunduk? Nah ini ada. Yang penting salaman. Adabnya begini. Ini para jamaah jawab. Ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Ramadan menjadikan wahana dan sarana kita untuk membentuk pribadi kita kembali ke akhlak yang ingin bagaimana kita Rasulullah untuk dimuliakan, disempurnakan sebagaimana yang sudah ada pada setiap manusia. Saya kira ini dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung
Ferdi